Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi. Sekarang kita akan membahas tentang anwa'ul idrak, macam-macam pengetahuan. Yang dimaksud dengan al-idrak adalah husulu surati syai'i fi dhihni, adanya pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran. Ini disebut dengan al-idrak. Kemudian al-idrak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama disebut dengan al-ilmu. Al-ilmu di sini maknanya bukan pengetahuan, tapi yang lebih tepat itu ketika diterjemahkan adalah keyakinan. Artinya pengetahuan yang bersifat meyakinkan karena tidak ada kemungkinan yang lain. Pengetahuan ini bersifat pasti, bersifat meyakinkan, bersifat kokoh, dan tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, ini disebut dengan al-ilmu. Yang kedua disebut dengan al-dhon. Yang dimaksud dengan al-dhon adalah pengetahuan yang bersifat dugaan kuat, namun pengetahuan ini masih memungkinkan sesuatu yang lain. Cuman kemungkinan sesuatu yang lain ini kemungkinannya lemah. Nah, pengetahuan yang lebih kuat disebut dengan al-dhon. Nanti pengetahuan atau kemungkinan yang lemah ini disebut dengan waham. Nah, ini disebut dengan al-dhon. Sementara muqabil dari al-dhon ini disebut dengan al-waham atau ilusif. Waham ini ilusif. Sementara al-dhon ini adalah dugaan kuat atau sangkaan kuat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan asyak. Asyak ini pengetahuan kita yang posisinya ini setara. Tidak ada yang unggul. Kalau dipersentasekan itu 50%, 50%. Nah, pengetahuan kita tentang masalah tentang sesuatu, namun kita tidak mengunggulkan di antara satu dengan yang lain, maka ini disebut dengan asyak, disebut dengan ragu. Nah, ini adalah anwa'un idrak. Ada 4. Pertama disebut dengan al-ilmu, kedua disebut dengan al-dhon, ketiga disebut dengan asyak, yang keempat disebut dengan al-waham. Al-waham ini merupakan muqabil dari al-dhon. Kemudian muqabil dari al-ilmu adalah al-jahl. Lawan dari al-ilmu ini adalah al-jahl. Nah, cuman al-jahl ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan jahlun basit, ada yang disebut dengan jahlun murakkab. Nah, yang menjadi muqabil dari al-ilmu adalah jahlun murakkab. Ini adalah lawan, jahlun murakkab ini adalah lawan dari al-ilmu. Sementara jahlun basit ini lebih tepat lawan dari al-idrak. Al-idrak itu adalah usulu surati syai'i fi dhihni, sementara jahlun basit adalah adamul ilmi bisyai'. Tidak ada pengetahuan sama sekali yang ada di dalam pikiran. Ini disebut dengan jahlun basit. Kemudian al-ilmu ini terbagi menjadi dua, ada yang doruri dan ada yang muktasab atau dikenal juga dengan nadhari. Doruri itu maksudnya yang bersifat aksiomatik,
tidak perlu penalaran, tidak butuh pada dalil. Sementara yang muktasab atau yang nadhari ini bersifat teoritis, maksudnya butuh pada penalaran dan butuh pada dalil. Ini merupakan kerangka yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang anwa'ul idrok. Nah, di sini musonif mengawali pembahasannya dengan al-idrok yang pertama, yaitu al-ilmu. Al-ilmu di sini lebih tepat diterjemahkan dengan pengetahuan yang meyakinkan, atau biasa diterjemahkan dengan keyakinan. Al-ilmu ini. Al-ilmu ialah al-ilmu, pengetahuan yang meyakinkan, atau diterjemahkan dengan keyakinan. Ini sama ya. Al-ilmu adapun al-ilmu luwatan secara bahasa al-yakinu ialah yakin. Wastilahan dan secara terminologis, istilah teknis di dalam usulul fikih, apa yang dinamakan dengan al-ilmu? Ma'rifatul ma'lumi ialah mengetahui sesuatu yang dapat diketahui, alama sesuai sesuatu, huwa adapun al-ma'lum, bihi ialah dengan ma fil waqi di dalam kenyataan. Ini yang disebut dengan al-ilmu, yaitu pengetahuan kita tentang sesuatu dan sesuai dengan faktanya, sesuai dengan realitanya, sesuai dengan kenyataan. Ini disebut dengan al-ilmu. Sekarang akan menjelaskan al-maklum. Karena di dalam definisi al-ilmu ada kata al-maklum. Apa yang dimaksud dengan al-maklum? Wa ma'nal maklumi dan adapun pengertian al-maklum, sesuatu yang dapat diketahui, ma adalah sesuatu min sya'nihi, ialah dari potensinya ma. Sya'an di sini bermakna kuah. Min sya'nihi ialah dari potensinya ma ayu lama, adapun diketahui apa ma, maujudan ialah ada karena ada apa ma, au makduman atau yang tidak ada. Jadi yang dimaksud dengan al-maklum ini adalah sesuatu yang berpotensi untuk bisa diketahui. Meskipun pada saat ini tidak ada. Atau meskipun sesuatu yang memiliki potensi untuk diketahui ini tidak ada. Misalnya syarikul bari. Misalnya ada orang yang mengatakan syarikul bari muhalun. Sekutu Tuhan itu muhal. Nah, sekutu Tuhan ini kan tidak ada. Cuman itu kan memiliki potensi untuk diketahui. Nah, ini disebut dengan al-maklum. Sesuatu yang dapat diketahui. Jadi, terjemahan dari kata al-maklum yang tepat itu adalah bukan sesuatu yang diketahui, tapi sesuatu yang dapat diketahui, yang memiliki potensi untuk diketahui. Kemudian, walafzul ilmi dan adapun lafat al-ilmu atau kata al-ilmu, la yakhtasu ialah tidak khusus apa lafzul ilmi bil fikhi dengan fikih, fi mafhumihi di dalam pengertian lafzul ilmi, al istilahi yang bersifat terminologis atau istilah teknis, asyar'i yang bersifat syar'i, bal melainkan yashmalul fikha mencakup apa lafzul ilmi al fikha terhadap fikih, wa ghairahu dan selain fikih, wa ghairahu dan selain al fikih. Jadi ilmu itu tidak hanya khusus kepada fikih, tapi kepada selain fikih, yaitu ilmu nahwu, ilmu sarfi, ilmu balaghah, juga ilmu usulul fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kata al-ilmu ini tidak khusus kepada fikih saja, tapi juga kepada selain fikih. Fal fikhu maka adapun fikih bil makna syar'i dengan pengertian yang bersifat syar'i. Apa bil makna syar'i? Yaitu seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya al-fiqh itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Itu yang dimaksud dengan fikih. Dan itu yang dimaksud dengan bil makna syar'i.
Fal fikhu maka adapun fikih bil makna syar'i dengan pengertian asy-syar'i yang bersifat syar'i, akhassu ialah lebih khusus minal ilmi dari al ilmu, ya, dari kata al ilmu. Maksudnya apa yang lebih khusus? Maksudnya yang dimaksud dengan lebih khusus ini seperti apa? Yaitu cakupan fikih ini lebih kecil dibanding cakupan al-ilmu. Sementara cakupan ilmu itu lebih luas daripada cakupan fikih. Al-ilmu itu tidak hanya mencakup fikih, tapi juga mencakup nahu, sorof, balaghah, usul fikih, tauhid, nah, dan yang lainnya. Nah, sementara al-fikhu ini cakupannya lebih sempit daripada al-ilmu karena ilmu nahwi tidak bisa dikatakan ilmu fikih. Ilmu sorfi tidak bisa dikatakan ilmu fikih. Jadi cakupannya lebih kecil dari cakupan al-ilmu. Ini yang dimaksud dengan akhassu minal ilmi. Nah, kalau pernah belajar ilmu mantik, ini akan mudah sekali dipahami apa yang disebut dengan akhas, apa yang disebut dengan a'am. Karena di dalam ilmu mantik itu dipelajari tentang an-nisabul arba. Nah, penjelasan tentang akhos dan a'am ini secara khusus dipelajari di dalam an-nisabul arba di dalam ilmu mantik. Wakada, wakada dan begitu juga akhos, wakada dan begitu juga akhos bil makna luwawi dengan pengertian yang bersifat bahasa, etimologis. Fa innal fikha maka sesungguhnya apa fikih al-fahmu ialah memahami, wal ilmu dan adapun al ilmu al ma'rifatu ialah mengetahui, wahia dan adapun ma'rifah a'ammu ialah lebih umum. Kata al-fikhu atau al-fikhu bukan kata ya, fikih dalam pengertian bahasa adalah al-fahmu memahami. Sementara al-ilmu dalam pengertian bahasanya adalah al-ma'rifah mengetahui. Nah, antara memahami dan mengetahui, yang lebih umum itu adalah mengetahui. Sementara yang lebih khusus itu adalah memahami. Mengapa demikian? Iya, karena mengetahui itu mencakup kepada paham dan tidak paham. Artinya begini, mengetahui itu lebih umum, lebih luas cakupannya daripada memahami. Karena kalau mengetahui itu bisa saja orang tahu sesuatu tapi dia tidak paham, ya kan? Sementara kalau memahami itu dia pasti tahu. Orang yang memahami itu pasti tahu. Pasti dikatakan ma'rifah. Orang yang paham pasti dikatakan ma'rifah. Cuman kalau orang yang ma'rifah yang tahu belum tentu dikatakan paham. Karena itu al-ma'rifah ini lebih umum cakupannya daripada al-fahmu. Sehingga dengan demikian, maka kata al-ilmu dengan pengertian secara bahasa, dengan al-fiqhu dengan pengertian secara bahasa juga, itu tetap lebih umum al-ilmu daripada al-fiqhu. Al-fiqhu itu akhas, sementara al-ilmu itu a'am. Wadidduhu dan adapun lawannya al-ilmu atau lafzul ilmi, wadidduhu dan adapun lawannya al-ilmu, langsung ke al-ilmu saja. Wadidduhu dan adapun lawannya al-ilmu al-jahlu ialah al-jahl, kebodohan. Apa yang dimaksud dengan al-jahl wa huwa dan adapun al-jahlu tasawwuruma. Tasawwuruma ialah menggambarkan sesuatu min sya'nihi. Ialah dari potensinya ma ayu lama adapun diketahui apa ma ala khilafima atas menyelisihi sesuatu huwa adapun ma min sya'nihi bihi ialah dengan ma huwa. Ini ma ya, ma yang belakangan ya.
Jadi marji'ud dhamir dari bihi ini kembali ke ma, ini yang belakangan. Sementara huwa ini kembali kepada ma min sya'nihi. Ini biar tidak bingung. Ala khilafima, ala khilafima, sesuai atau bukan sesuai ini, ala khilafima atas menyelisihi sesuatu huwa adapun ma min sya'nihi bihi ialah dengan ma fil waqi'i di dalam kenyataan. Artinya begini, jahal itu adalah menggambarkan sesuatu atau mengetahui sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita mengetahui sesuatu, tapi sesuatu yang diketahui kita itu tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini disebut dengan jahal. Cuman nanti jahal dengan definisi ini disebut dengan jahlun murakkab. Dan jahlun murakkab ini yang menjadi muqabil lawan dari al-ilmu. Yang maknanya adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Wakila dan dikatakan fi ta'rifihi di dalam definisinya al-jahlu, innahu sesungguhnya al-jahlu adamul ilmi ialah tiadanya pengetahuan. Dan definisi al-jahl dengan definisi ini yaitu adamul jahli, ini adalah definisi jahlun basit, yaitu kebodohan yang sederhana, ketidaktahuan yang sederhana. Jadi kalau tidak dipetakan ini akan kita akan bingung ini terkait masalah definisi dari jahal ini. Wahuwa dan adapun jahal yashmalu ialah mencakup apa al-jahal al-basito terhadap jahlun basit, yaitu kebodohan sederhana, wal murakkaba dan kebodohan bertingkat atau kompleks. Jadi jahal itu ada dua. Pertama disebut dengan jahlun basit, yang kedua adalah jahlun murakkab. Jahlun basit adalah adamul ilmi bisyai'. Sementara jahlun murakkab adalah tasawwuru ma min sya'nihi ayyu'lama ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Nah, jahlun murakkab ini yang menjadi muqabil atau did daripada al-ilmu. Yang makna dari al-ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Fa'amal basitu, maka adapun kebodohan sederhana atau jahlun basit, fahuwa maka ialah adapun al-basit ka'adami ilmina, ialah seperti ketiadaan pengetahuan kita bima dengan sesuatu tahtal arodina, di bawah lapisan-lapisan bumi. Wa amal murakkabu dan adapun jahlun murakkab, kebodohan bertingkat atau kompleks, fahuwa maka ialah adapun al-murakkab tasawurul maklumi, ialah menggambarkan sesuatu yang dapat diketahui ala khilafi hayatihi, atas menyelisihi keadaannya al-maklum, atas menyelisihi keadaannya al-maklum. Jadi jahlun murakkab adalah tasawurul maklum ala khilafi hayatihi, pengetahuan kita tentang sesuatu tapi tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya jahlun murakkab kaidrakil mu'tazilati, seperti mengetahuinya kaum mu'tazilah, kalangan mu'tazilah, ada maru'yatillahi terhadap tiadanya melihat Allah fil akhirati di dalam akhirat, fil akhirati di akhirat, wa'tiqadil falasifati dan keyakinan para filsuf bikidamil alami dengan kidamnya alam atau ketidakberawalan alam. Contoh dari jahlun murakkab adalah perkataan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah nanti di akhirat itu tidak bisa dilihat. Nah, ini kan berarti ini merupakan pengetahuan, cuman pengetahuan ini tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan realitanya. Karena realitanya berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, Allah nanti di akhirat itu bisa dilihat. Juga misalnya, ini adalah perkataan para filsuf yang mengatakan bahwa alam itu qadim. Itu kan ini merupakan pengetahuan. Cuman pengetahuan ini tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena pada kenyataannya alam itu hadis bukan qadim.
pengetahuan yang tidak sesuai dengan realitas, dengan kenyataan, dengan yang sebenarnya, itu disebut dengan jahlun murakkab. Sementara lawan dari jahlun murakkab adalah al-ilmu, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan faktanya, dengan kenyataannya. Wa ta'rifu syamilu, dan adapun definisi asyamilu yang mencakup lil kisma ini terhadap dua bagian, yaitu basit dan murakkab, ayu qala ialah dikatakan apa ta'rif. Al jahlu adapun kebodohan intifaul ilmi bil maksudi ialah ketiadaan pengetahuan bil maksudi dengan sesuatu yang dituju, yang dimaksud. Ai artinya ma sesuatu min sya'nihi ialah dari potensinya ma ayyuk soda adapun dituju apa ma fayudroka maka diketahui apa ma fayudroka maka diketahui apa ma imma bi alam yudrok aslan, ada kalanya dengan tidak diketahui apa ma aslan sama sekali, wahwa dan adapun adamul idrok aslan, adamul idrok aslan al-basitu ialah disebut dengan jahlun basit, kebodohan yang sederhana atau ketidaktahuan yang sederhana. Au bi ayyudroka, atau dengan diketahui apa ma ala khilafima, atas menyelisih sesuatu, huwa adapun ma kalau biar tidak bingung ya, biar tidak bingung kembali ke maksud ya. Kembali ke maksud tidak masalah ini. Au bi ayyudraka, atau diketahui apa ma ala khilafima atas menyelisihi sesuatu, huwa adapun ma min sya'nihi alaihi ialah atas ma ya, ma yang belakang ini fil waqi'i di dalam kenyataan, fil waqi'i di dalam kenyataan. Wa huwa dan adapun idraku al idrak, langsung ke al idrak. Wa huwa dan adapun al idrak ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi, al murakkabu ialah murakkab, jahlun murakkab, kebodohan yang bertingkat atau kompleks. Wa summiya dan dinamai apa al murakkab murakkaban pada murakkab. Murakkab ini kan tersusun artinya. Wasumia dan dinamai apa al murakkab murakkaban kepada murakkab li'anna fihi karena sesungguhnya fihi ialah di dalam al murakkab jahlaini apa dua kebodohan, jahlan yaitu kebodohan bil mudraki dengan sesuatu yang diketahui, wa jahlan dan kebodohan bi annahu dengan sesungguhnya jahil, jahilun ialah bodoh ya. Bi annahu dengan sesungguhnya mudrik, atau kita anggap mudrik, bisa ini marji'ud dhamirnya kita takdirkan dengan orang atau mudrik, orang yang mengetahui, atau langsung jahil juga tidak masalah. Ya, yang penting dipahami. Wajahlan dan kebodohan bi annahu dengan sesungguhnya seseorang jahilun ialah bodoh. Kenapa jahlun murakkab itu disebut dengan jahlun murakkab? Iya, karena ini ada dua kebodohan di sini. Kebodohan pertama, dia tidak tahu tentang sesuatu tersebut. Kenapa dianggap tidak tahu? Karena tidak sesuai dengan kenyataan dari sesuatu itu. Aslinya kan dia tidak tahu, ya. Meskipun seakan-akan dia tahu, cuman aslinya dia tidak tahu karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan yang kedua, wajahlan bi annahu jahil, dan kebodohan bahwasanya orang itu ya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi ada dua kebodohan di sini. Karena itu ini disebut dengan jahlun murakkab. Nah, definisi ini menurut musannif ya, dan ini disebutkan di dalam kitab apa juga di dalam kitab Jam'ul Jawami juga disebutkan, di dalam kitab Lubul Usul juga disebutkan definisi al-jahlu ini, yaitu al-jahlu intifa'ul ilmi bil maksud. Intifa'ul ilmi bil maksud ini mencakup kepada jahlun basit dan jahlun murakkab. Intifa'ul ilmi berarti ketiadaan pengetahuan
tentang sesuatu, ini disebut dengan jahlun basit. Atau mengetahui tentang sesuatu, tapi tidak sesuai dengan apa yang dituju. Nah, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini disebut dengan jahlun murakkab. Sumal muradu, kemudian adapun yang dimaksudkan bil ilmi dengan kata al ilmu, dengan al ilmu, ilmul makhluki ialah pengetahuan, pengetahuan yang meyakinkan makhluk atau ilmul makhluk, ilmu makhluk, pengetahuan makhluk. Wahwa dan adapun ilmul makhluk yang qasimu ialah terbagi apa ilmul makhluk ila doruriyin pada doruri niscaya atau aksiomatik wa muktasabin dan muktasab diusahakan, diupayakan. Muktasab ini artinya diupayakan. Fal awwalu maka adapun yang pertama ay ad-daruriyu yaitu pengetahuan yang bersifat niscaya aksiomatik huwa al-awwal alladzi ialah yang la yuhtaju fihi yang tidak dibutuhkan fihi apa di dalam alladzi ila nadharin pada penalaran wastidlalin dan pencarian dalil wasumya dan dinamai apa al-awwal darurian pada daruri li'annahu karena sesungguhnya sya'an la yumkinu tidak mungkin lil insani bagi insan bagi manusia daf'uhu apa menolak al-awwal daf'uhu apa menolak al-awwal. Ini langsung awal juga tidak masalah. Li'annahu karena sesungguhnya al-awwal la yumkinu ialah tidak mungkin lil insani bagi manusia daf'uhu apa menolak al-awwal. Yang dimaksud dengan awal di sini adalah ad-daruri. Wadzalika dan adapun ad-daruri contoh dari al-ilmu daruri kal ilmi ialah seperti pengetahuan al-hasili yang terhasilkan bi'dal hawasil khamsi dengan salah satu indra al-khamsi yang 5 allati yang hiya adapun allati hiya adapun allati hasatu syammi ialah indra penciuman hasatu syam'i indra penciuman wadzauki dan indra perasa atau pengecap walamsi dan indra peraba wasam'i dan indra pendengaran wal basari dan indra penglihatan fa innahu maka sesungguhnya sya'an yahsulu hasil atau terwujud al ilmu apa al ilmu pengetahuan bimujarradil ihsasi dengan semata-mata mengindra bimujarradil ihsasi dengan semata-mata mengindra biha dengan allati atau ihdal hawas al khams. Yang dimaksud di sini al ilmu itu masih pembagian al ilmu yang maknanya itu adalah yang meyakinkan. Yang meyakinkan. Kalau ingin diperjelas seperti ini, fa innahu maka sesungguhnya sya'an yasulu terwujud al ilmu apa pengetahuan yang meyakinkan bimujarradil ihsasi dengan semata-mata mengindra biha dengan allati atau ihdal hawas al khams. Wasani adan adapun yang kedua ay ilmu artinya al ilmu pengetahuan yang meyakinkan al hasilu yang terhasilkan bil iktisabi dengan upaya huwa asani ma adalah sesuatu karena yang ada apa ma mauqufan ialah digantungkan alan nazari atas penalaran wal istidlali dan pencarian dalil. Jadi yang muktasab itu adalah pengetahuan yang meyakinkan yang diperoleh melalui penalaran dan pencarian dalil. Wadhalika dan adapun hal tersebut asani, wadhalika dan adapun asani tersebut, yaitu muktasab maksudnya, kalau ilmi ialah seperti pengetahuan yang meyakinkan bi annal alama dengan sesungguhnya apa alam, hadisun ialah baru. Pengetahuan kita bahwa alam itu baru, ini pengetahuan yang bersifat meyakinkan. Cuman meskipun demikian,
Kita memperoleh pengetahuan ini dengan cara penalaran, dengan cara berpikir, dengan cara mencari dalil dulu. Baru ini kita ketahui dan pengetahuan kita ini meyakinkan. Kemudian di dalam definisi daruri dan muktasab ada yang disebut dengan nazar, ada yang disebut dengan istidlal. Apa itu istidlal? Wal istidlalu dan adapun istidlal, thalabud dalili ialah mencari dalil, liyu'addiya agar menyampaikan apa thalabud dalil ilal matlubi kepada sesuatu yang dicari. Al matlub ini maksudnya sama dengan an-natijah, kesimpulan atau hasil yang ingin kita peroleh, pengetahuan yang ingin kita peroleh. Kemudian wad dalil di dalam definisi istidlal ada kata dalil. Apa itu dalil? Wad dalilu dan adapun dalil huwa ad-dalil al-mursyidu ialah sesuatu yang mengarahkan ilal matlubi kepada sesuatu yang dicari. Dalil itu adalah sesuatu yang bisa mengarahkan kepada sesuatu yang ingin kita peroleh, ingin kita capai. Wahada dan adapun ini wal mursyid ilal matlub indal mutakallimina ialah menurut para teolog. Jadi definisi dalil yang mengatakan bahwasanya wal mursyid ilal matlub ini merupakan definisi dari para teolog. Wama indal usulina dan adapun menurut ahli usul, para ahli usul, fadalilu maka adapun dalil ma adalah sesuatu yumkinu yang mungkin atau wasulu apa sampai bisohihin nazri dengan benarnya penalaran fihi di dalam ma ila matlubin sampai ila matlubin khobariyin terhadap sesuatu yang dicari khobariyin yang bersifat informatif atau asertif. Ini sama dengan khobar ini sama dengan matlubin tasdiki. Biasanya kadang di dalam ilmu mantik disebut dengan matlubin tasdiki. Kadang juga disebut dengan matlubin khobari. Apa yang dimaksud dengan matlubin khobari? Yaitu pengetahuan yang ada penghukumannya. Bukan hanya berupa tasawur, tapi yang sudah berupa tasdik. Ada pembenarannya, ada hukumnya. Ini yang disebut dengan matlubin khobari. Jadi menurut ahli usul, dalil itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada pengetahuan yang bersifat asertif, yang memiliki hukum, pengetahuan yang memiliki hukum, ada pembenarannya. Ini yang disebut dengan ad-dalil menurut versi ahli usul, para ahli usul. Kemudian ada kata nazar. Apa itu nazar? Wan nazaru dan adapun nazar, penalaran, huwa an-nazar al-fikru ialah berfikir fi halil manzuri fihi di dalam keadaan sesuatu yang dinalar. Fihi di dalam al. Ini kembali kepada al ini. Liyu'addiya agar menyampaikan apa al-fikr ilal matlubi kepada sesuatu yang dicari min ilmin dari berupa pengetahuan yang meyakinkan auzonin atau dugaan kuat atau pengetahuan yang bersifat dugaan kuat. Famu'addan nazari maka adapun muara penalaran wal istidlali dan pencarian dalil wahidun ialah satu. Apa itu? Yaitu al-matlub ya. Menghasilkan pengetahuan atau kesimpulan. Jadi muara dari nazar dan istidlal itu sama. Satu. Wadzannu dan adapun zon, wadzannu dan adapun zon, sangkaan atau dugaan kuat, huwa az-zon, tajwizu syakhsi ialah membolehkannya seseorang li amroini terhadap dua perkara, ahaduhuma adapun salah satu keduanya amroini azharu ialah lebih jelas minal akhari dari yang lain indahu menurut asyakhs
Wattarafur rajihu dan adapun sisi yang unggul huwa at-tarafur rajih alladzi ialah yang yusama dinamai apa alladzi bidzanni dengan dzan. Wattaraful marjuhu dan adapun sisi yang diungguli yusama ialah dinamai apa at-taraful marjuh bil waham dengan waham ilusif atau juga ada yang menyebut dengan asumsi ya. Asumsi atau ilusi. Ada yang menyebut dengan ilusi, ada yang menyebut dengan asumsi. Artinya sama ya. Ini hanya sekedar terjemahan saja. Nah, apa itu dzon? Dzon itu ada pengetahuan kita tentang sesuatu, namun masih menyisakan kemungkinan sesuatu yang lain. Cuman sesuatu yang lain ini lemah kemungkinannya. Nah, sisi yang kuat, pengetahuan kita tentang suatu yang kuat ini, yang lebih kuat disebut dengan dzon. Sementara sisi yang lemah itu disebut dengan waham. Yang perlu diperhatikan di sini antara dzon dan waham ini selalu bersamaan, muqabil ya, selalu berlawanan. Ketika disebut dzon pasti disebut waham, ketika ada waham pasti disebut dzon. Karena antara dzon dan waham ini muqabil. Wasyakku dan adapun syak ragu tajwizu amroini ialah membolehkan dua perkara kalau nggak dimaknai dengan membolehkan memungkinkan ya bisa memungkinkan ini tajwizu syaksi memungkinkannya seseorang li amro ini terhadap dua perkara atau membolehkannya seseorang li amro ini terhadap dua perkara di sini sama wasyakku dan adapun syak ragu tajwizu amro ini ialah memungkinkannya dua perkara atau membolehkan dua perkara, memungkinkan dua perkara. La maziyata yang tidak ada apa keistimewaan liahadihima terhadap salah satu keduanya amro ini alal akhori atas yang lain. Jadi yang dinamakan syak itu adalah pengetahuan kita tentang sesuatu yang mana masih menyisakan kemungkinan yang lain. Nah, kemungkinan yang lain ini posisinya sama, setara, sama-sama kuat. Ini disebut dengan syak. Disebut dengan syak. Dua-duanya ini disebut dengan syak. Pengetahuan kita tentang sesuatu yang pertama disebut dengan syak, yang mukobilnya bukan yang atorof sisi yang lain, yang posisinya juga sama ini disebut dengan syak. Jadi dua-duanya ini disebut dengan syak. Cuman biar lebih mudah, ini pengetahuan yang seperti ini disebut dengan asyak. Ya. Jadi ragu itu adalah pengetahuan kita tentang sesuatu. Nah, namun pengetahuan kita tentang sesuatu itu menyisakan pengetahuan yang lain, menyisakan kemungkinan yang lain, yang mana kemungkinan yang lain ini sama-sama kuat. Misalnya 50%, 50%. Nah, pengetahuan kita yang seperti ini disebut dengan syak, ragu. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.